Ciri orang yang tidak ikhlas, dia bergantung kepada amalnya, bukan bergantung kepada Allah. Dia goyang goncang di saat terjadi maksiat atau bencana. Indonesia kan negeri yang beriman, kenapa masih kena musibah? Itu zaman-zaman pandemi itu banyak yang ngomong begitu. Kita kan sudah sholat, sudah haji, sudah umroh, udah bu haji, bu umroh disebut gak? Bu sholat gak ada ya? Tapi kenapa masih begini? Bertanya begitu membuat batal keikhlasannya. Batal keikhlasannya. Untung gak batal imannya. Ya? Jadi ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Nah ini gak usah jauh-jauh nih. Suami istri kalau sudah tulus ikhlas, apapun kurang pasangannya diterima. Cintanya gak berubah. Itu ke makhluk loh. Ke makhluk. Kepada makhluk cinta tidak berubah. Meskipun pasangannya dulu rambutnya hitam sekarang putih, dulu wajahnya kenceng sekarang sudah turun, kena gravitasi bumi, ditarik sama bumi ya. Dulu nggak usah pakai bedak, sekarang udah pakai bedak tetap aja juele. Tapi kalau sudah cinta, yang dicintakan bukan fisik. Cinta fisik itu cuma awal bertemu. Pertemuan kedua, ketiga yang diperhatikan adalah bukan muka lagi, tapi akhlaknya. Maka saya sering tanya, maukah duduk bersama orang cantik nih bapak-bapak ya? Mau nggak duduk sama orang cantik tapi ketus, atau ketus? Judes. Kata-kata kasar. Kita duduk cantik, seksi, apalagi istilahnya Pak? Bening. Ibu yang ngasih istilah Bu ya, bukan saya Bu ya. Duduk montok gitu ya. Tapi ngeliat apa lo? Ngeliat gua. Wajah cantik, tapi lidahnya kasar. Mau? Nggak mau ya? Ada orang wajahnya biasa, tapi nggak jelek, biasa. Ngomongnya luar biasa. Kita lebih nyaman bicara 2 jam dengan dia daripada 2 detik bersama perempuan cantik tapi lidahnya kasar. Kenapa? Yang dipandang batinnya. Nanti pasangan yang begini, rambut sudah berubah, muka sudah mulai keriput, tapi yang muncul bukan benci. Karena cintanya bukan berdasarkan fisik pasangannya, cintanya berdasarkan ketulusannya. Jika kepada makhluk bernama pasangan, bernama teman, boleh terjadi begitu, kenapa kepada Allah kita tidak lakukan hal yang lebih tinggi? Masa bertuhan kepada Allahnya cuma waktu enak-enak, ya? Hanya waktu taat? Jangan begitu. Allah itu saat kita taat atau kita terjebak maksiat tetap Tuhan kita. Jika taat tidak merasa kita soleh, jika terjebak maksiat tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Jadi apapun maksiat kita, yang penting jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, segera kembali kepada Allah. Ada yang bertanya, Ustadz, guru, kata guru saya di kampung, di kota, di majelis, kalau kita tobat tidak boleh maksiat lagi, maka tobatnya cukup sekali. Kalau saya tobat malam ini, besok sama maksiat lagi, gimana itu? Kata gurunya, tidak boleh, maksiat harus berhenti. Ingat, maksiat itu mau tobat gak tobat tetap gak boleh. Sepakat? Saya gak tobat, maksiat boleh gak? Emang boleh? Hah? Saya gak tobat, boleh gak maksiat? Jadi si ustadz ini salah paham. Dikira kalau sudah tobat baru maksiat tak boleh. Itu yang difahami oleh masyarakat awam. Maka orang-orang awam tidak mau tobat. Nanti saja kalau sudah tua. Emang siapa yang tahu kita hidup sampai tua?
So banyak kawan kita meninggal waktu muda. Ada yang masa kecil. Banyak. Ya. Jadi kalau tobat tidak usah nunggu tua. Tobat itu kapan ingat maksiat, tobat saat itu juga. Terus gimana kalau besok diulang lagi? Niat maksiat. Jangan niat, itu yang disebut tobat. Jadi tobat itu sadar dari kesalahan dan berniat untuk tidak mengulangi. Seandainya besok terjadi, urusan besok, tobat lagi kita. Yang penting tidak niat bermaksiat. Ada maksiat bikin candu, tapi setiap selesai melakukannya nyesel. Itu banyak maksiatnya, ya. Mungkin masing-masing punya pengalaman itu. Ada suatu maksiat bikin candu, tapi baru saja selesai menyesal. Nah, ingat-ingat saja itu apa ya? Saya nggak usah sebut karena ada yang jorok-jorok soalnya, ada yang mesum-mesum. Ketika menyesal, setan datang. Nanti aja tobatnya, besok kamu begitu lagi. Tapi kadang setannya minjam lidah ustadz. Nah, ini yang bahaya. Gak boleh taubat sambalado. Tahu taubat sambalado? Habis tobat maksiat lagi. Yang gak boleh itu setelah tobat niat maksiat, itu gak boleh. Yang wajib itu tobat. Tobat itu bukan sunat. Tobat itu hukumnya wajib. Apa arti tobat? Sadar bahwa yang kita lakukan salah. Itu disebut tobat. Mengaku kepada Allah bahwa kita salah. Itu yang disebut tobat. Kalau di dunia kerja, orang tidak sukses melakukan pekerjaannya, lalu dia tidak menyalahkan orang lain. Itu disebut dengan taubat. Taubat para pekerja. Nah, itu coba lihat nih, di dunia kerja, kita punya tim, punya kawan, terus gagal. Kawan kita nyalahin temannya, ini orang harus diajarin cara tobat. Harus diajar bagaimana cara tobat. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, adik-adik sekalian, tobat hukumnya apa? Wajib, tidak boleh ditunda. Yang tidak boleh satu lagi apa? Berniat mengulang maksiat. Kita tobat malam ini. Besok ada yang tahu apa yang terjadi? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah hidup atau mati, apakah taat atau maksiat, maka tidak boleh menghukumi untuk esok hari. Ya. Inilah kenapa seorang pembunuh Al-Gojo di zaman Bani Israel, dia membunuh 99 orang, datang ke seorang ulama. Ulamanya panitia neraka, atau panitia neraka. Ya, orang belum masuk surga, belum masuk neraka, sudah cam orang, ini kamu ahli neraka, kamu ahli neraka. Banyak nggak Ustadz begitu hari ini? Guru-guru jadi sekolah banyak begitu. Ini kalau ada yang guru, tolong jangan mengajar murid menjadi seperti panitia neraka. Cukuplah malaikat Malik menjadi panitia nerakanya. Anak kita nggak sholat, neraka kamu, jangan begitu. Ngajarin anak jangan pakai ancaman, ajar anak itu pakai motivasi kayak tadi. Kamu kalau bisa ini kasih duit 100 gitu. Cuma nggak mungkin tiap hari ya. Anak-anak yang dibesarkan dengan ancaman itu akan hidup penuh ketakutan, gelisah. Kalau dia jadi ustadznya suka ngancem ntar. Ini coba ntar lihat nih, ada ustadz suka ngancem. Itu dulu suka diancem sama gurunya, sama bapaknya, ibunya. Pakai rotan. Kamu kalau nggak sholat nih rotan nih. Tapi ada orang yang dibesarkan dengan kasih sayang. Ya. Ada yang pakai apresiasi. Kamu sholat, kamu puasa. Ini adik-adik kemarin puasa nggak? Bulan puasa kemarin. Puasa berapa hari? 31 hari. Ya. Ada berapa hari puasanya? Lupa. Pernah nggak ngomong kepada anak,
kalau kamu puasa genap 30 hari, nanti ayah belikan mainan. Pernah begitu? Itu namanya apresiasi. Banyakkan apresiasi. Tapi jangan sampai tua. Cukup ketika dia sampai umur anak-anaknya habis. Namun kita ini kelewat, sudah tua masih pakai apresiasi. Maka capek juga tuh paman tuh ya. Udah tua-tua, pikirannya anak-anak. Kalau ketemu, maunya dapat pembagian. Ini namanya badan tua, mental anak-anak. Tapi saya yakin yang di depan ini semuanya udah matang ya. Matang tuanya. Kembali ke sini ya. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang hatinya bergantung kepada Allah, dia taat, tidak merasa soleh, tidak merasa suci, dia maksiat, dia tidak putus asa, dia cepat bertobat, dia segera bertobat. Ini bapak ibu yang suami istri masih sering tengkar kan? Ciri-ciri orang yang suka tobat, suka minta maaf. Jangan mahal ngasih maaf, ya. Harus suka minta maaf. Tapi biasanya pasangan ngomong gini, Pak kamu ulangi lagi. Ya ntar, besok. Sekarang yang penting minta maaf dulu. Itu yang benar. Sampai kemudian suka meminta maaf itu menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, lama-lama dia tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan kemudian ditolak orang minta maaf. Ntar kamu besok melakukan lagi. Ya? Jangan begitu. Allah tidak begitu kepada kita. Allah itu menyebut dirinya Tawwab. Ini sering saya bahas ya. Apa arti Tawwab? Kalau di terjemahan, yang maha menerima taubat. Tapi ternyata dalam bahasa Arab, jika di tengahnya itu dikasih tasdid, ini ada teorinya, tapi saya kasih teori gampang aja, nggak usah pakai teori-teori istilah-istilah yang sono ya. Maka ini disebut dengan mubalaghah atau taksir, kira-kira begitu kalau diistilahkan. Allah itu maha menerima taubat yang berulang-ulang, bukan sekali taubat. Itulah rahasianya kenapa selesai wudhu kita baca doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni, ayo adik-adik, itu bapak-bapak itu udah lupa tuh ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ada kalimatnya tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tawwabin. Apa arti tawwabin? Orang yang suka mengulang-ulang tobat. Kenapa suka mengulang tobat? Karena engkau mengatakan, ya Allah, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak manusia pasti banyak salah. Ar-Razi, kata orang Ustadz Buya, apa itu kata orang, tapi saya ini banyak salah, banyak dosa, baik lisan, mata, semua. Allah Tawwabin, Allah maha menerima taubat yang berulang-ulang. Karena maksiat itu candu, Allah mengerti, maka Allah mengatakan, aku maha menerima taubat berkali-kali. Harapannya jangan candu maksiat, tapi candulah taubat. Kecanduan bertobat. Nabi berapa kali bertobat setiap hari? 100 kali. Saya tanya, Nabi punya dosa nggak? Enggak. Tapi Nabi merasa berdosa. Maka tawwabin ini maknanya orang yang merasa banyak dosa. Itu makna tawwabin. Orang yang merasa banyak dan berulang-ulang buat dosa. Itulah perbedaannya antara tawwabin dengan kelompok yang disebut di dalam kitab ini. Orang yang merasa sok suci dengan sholat-sholatnya. Orang yang merasa sok benar dengan pemahaman-pemahamannya. Orang begini tidak disebut tawwabin. Ya, tawwabin ini kalau salah ngaku salah. Kalau salah minta maaf. Jika ada orang mempermasalahkan dia kemudian minta ampun kepada Allah. Ini disebut taubat.
tawwabin. Maka saya mengajak semua yang hadir malam ini, termasuk diri saya sendiri, jika Rasulullah tidak berdosa, tapi beliau merasa berdosa, malam ini saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Oleh karena itu, kita wajib merasa banyak dosa. Jika demikian, wajib bertaubat. Nabi tidak berdosa berapa kali sehari? 100 kali bertobat. Seharusnya kita 5 waktu 500 kali, 100 seharusnya. Tapi Nabi tidak wajibkan, cukup habis sholat 3 kali, ya. Jadi nanti kalau habis sholat nih adik-adik, jangan langsung berdiri. Habis sholat istighfar dulu, astaghfirullah.